Zdravo keluarga, let's go Serbia. Jumpa lagi dengan saya Neti. Wah, ini tumben banget ya aku video malam-malam terus udah gitu. Suasananya sepi banget begini. Ini benar-benar baru ya, konten baru banget. Sampai malam kesini tuh buat para netizen Indonesia yang benar-benar penasaran tentang Serbian Dancing Lady. Nah, di sini ini lokasinya itu tepat banget di belakang aku. Video-video yang beredar itu lokasinya di sini, tepatnya di Zvezdara, dan dia itu sebelah aku itu rumah sakit. Jadi kayak kesan horor dan mistisnya itu makin nambah ya. Apalagi video-video yang beredar tuh musik-musiknya bikin merinding gitu loh. Tapi aku jadi ikutan takut gara-gara tadi habis ngeliat videonya. Sebenarnya siapa sih Serbian Dancing Lady ini, dan sampai segitu viralnya di Serbia sendiri, bahkan di Beogradnya sendiri tuh gimana sih? Nah, nanti aku akan kupas bareng-bareng sama kalian, dan aku akan ajak teman aku juga. Tapi sebelumnya sekedar informasi bahwa video yang beredar itu sebenarnya sudah diambil pada tahun 2019, dan baru-baru ini tuh kayak di-up lagi di platform sosial media seperti TikTok, Twitter, Instagram. Jadi sebenarnya itu bukan video baru, tapi sudah 2019 yang lalu. Fakta-fakta yang beredar ataupun hoax-hoax yang beredar juga banyak banget loh. Gak hanya soal misterinya, tapi ada juga yang mengatakan bahwa si Dancing Lady ini katanya tuh bawa pisau lah. Tapi sampai saat ini tuh tidak ada korban dari si Dancing Lady ini sama sekali ya. Di berita manapun tuh gak ada. Aku cari ataupun aku tanya-tanya temen yang orang Serbianya pun mereka bilang gak ada hal-hal yang seperti itu. Dan aku tekankan bahwa memang video ini 2019 sudah diambil ya, di dua lokasi, masih di lokasi yang berdekatan. Yang pertama di sini, tepat sekali di belakang aku itu, dan nanti kita akan ke atas satu lagi lokasi yang berbeda. Sebenarnya kita di 2019 itu udah kesini ya, maksudnya udah tinggal di Serbia, tapi teman-teman aku sendiri tuh nggak ada yang tahu maksudnya Serbian Lady itu apa, siapa, dan apa itu sosok mitos atau hanya sekedar orang yang ingin viral. Tapi dari banyak yang mengatakan kalau dia ini adalah wanita ataupun nenek-nenek yang memiliki gangguan mental ataupun gangguan jiwa. Jadi itu yang beredar di masyarakat. Waktu 2019 polisi juga sudah mencari siapa si Dancing Lady ini, tapi mereka tidak menemukan sama sekali. Aku akan ngajak kalian ngupas dari sisi orang Serbianya. Kebetulan banget aku punya temen orang Indonesia, setengah Serbia, yang memang sudah lahir di sini, besar di sini, sekolah di sini. Dia ini memang sudah bagian dari Serbia ya, jadi bukan kayak kita yang orang Indonesia terus percaya mistis. Kira-kira gimana sih dari sisi orang Serbianya sendiri? Kita panggil ya, Joshua. Niat banget ya ini ngajak Joshua. Jadi sebenarnya siapa sih Joshua? Joshua ini asal kalian tahu ya, dia sudah menerbitkan lagu dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Serbia. Bisa dibilang dia ini artis, juga musisi yang lahir, besar, bahkan sekolah, kuliah, bekerja di sini. Walaupun dia bisa bahasa Indonesia, tapi jiwanya tuh udah Serbia banget kalau aku bilang sih. Udah karakternya udah orang sini banget. Oke Jo, bisa perkenalan? Ya, nama saya Joshua. Saya lahir di sini dan tinggal di sini, udah berkeluarga juga di sini. Jadi memang mentalnya tuh udah mental orang Serbia. Nah, tapi berasal dari Indonesia. Iya, namanya aja Joshua Aryono, Indonesia banget nggak? Terakhir ke Indonesia kapan Jo? 2019. Pas banget sama video kita ya kan. Nah Jo, ngomongin soal video tadi, lu sebelumnya udah tahu dari gue sebelumnya atau udah lihat? Enggak. Di platform sosmed? Terus terang baru tahu dari lo. Oh ya? Tuh. Jadi sebelumnya nggak pernah denger sih soal Serbian Dancing Lady ini, baru pertama kali. Ini tuh Serbian Dancing Lady itu di karakter di cerita Serbia sendiri tuh ada nggak sih tokoh ini sebenarnya? Sebenarnya sih nggak ada ya. Kalau gue misalnya tanya-tanya teman-teman gue juga kayaknya nggak bakal ada yang tahu deh.
siapa Serbian Dancing Siapa? Lady. Tapi ya nggak begitu viral juga sih di sini, biasa-biasa aja deh kayaknya. Ya karena memang kan TikTok aku tuh kebanyakan tuh memang apa ya nge-up tentang Serbia, tapi nggak ada sama sekali yang menyinggung Serbian Dancing Lady. For your page-nya itu rata-rata memang dari Indonesia, sampai di Twitter pun ngebahas itu banyak banget, sampai aku ini serius nih di Serbia kok nggak heboh. Aku sampai nanya kalau teman-teman dekat sendiri gimana, tahu nggak, atau keluarga atau Nggak ada yang pernah dengar. nggak ada ya, Nggak ada yang sama tahu sekali. ya. Jadi itu fakta pertama ya, bahwa di Serbia sendiri khususnya di Belgrade itu tidak seviral di negara lain ya. Tapi nggak cuma Indonesia loh, maksudnya dari konten kreator luar negeri itu yang berbahasa Inggris juga mereka membahas si Serbian Dancing Lady ini. Bukan tokoh cerita legenda atau nggak ada ya? Nggak ada. Bener-bener pertama kali dengar dari lo. Terus yang lo denger mereka rata-rata ngomongin si Serbian Dancing Lady ini siapa sih, maksudnya kayak? Iya, yang pas gue denger video klipnya itu katanya mungkin ya, katanya dari ibu-ibu ini ada semacam mungkin gangguan jiwa gitu loh. Jadi karena kan kita ini lokasinya juga deket rumah sakit di bagian Zvezdara, bagian dari kota Belgrade. Nah itu mungkin ada juga cerita di sini, mungkin ada yang quote-unquote sakit jiwa, mungkin kamu dari rumah sakit atau gimana, nggak tahu ya. Tapi jadi udah banyak hoax, antara hoax dan fakta udah nggak tahu lagi ya, karena emang di berita sendiri tuh nggak ada sama sekali. Kalau misal di berita juga katanya polisi udah mulai cari tahu, cuman kalau menurut sendiri kemungkinannya ini orang gila atau orang pengen viral? Antara dua itu sih. Ya jadi nggak sama sekali ya. Jadi ya mungkin bisa jadi ya orang yang lagi gangguan mental, karena kebetulan ini pas banget nih di samping aja. Di samping ini emang rumah sakit, rumah sakit pemerintah. Iya. Orang Belgrade sendiri tuh just percaya nggak sih sama mistis-mistis gitu? Enggak begitu. Kalau orang Belgrade sendiri sih enggak begitu, soalnya bukan daerahnya yang kayak yang nyeremin ya. Biasa aja gitu. Jadi kalau di Belgrade-nya sendiri tuh rata-rata masih nggak percaya mistis, hantu-hantu gitu ya. Kalau hantu di sini sendiri tuh apa sih kalau yang terkenal? Kalau di Indonesia kan kita punya kuntilanak, pocong. Nah, di sini sih memang dari dulu tuh ada cerita yang tentang vampir gitulah kira-kira. Kalau yang di Serbia ini lebih ke bagian timurnya, mungkin Serbia Timur tuh ada yang disebut semacam Vlaška magia, itu kayak black magicnya Serbia gitu loh. Itu pun, nah itu baru orang Belgrade juga pasti tahu soal kayak begitu, soal cerita itulah. Black magic itu. Dan bener mereka udah, kalau gitu sih mereka nggak berani main-main gitu loh. Itu sih memang yang gue sebut vampir itu di kota Valjevo itu terkenal misalnya. Memang ada film malah zaman dulu itu namanya Leptirica. Nah itu Leptirica. Leptir itu butterfly ya. Nah itu memang diceritain soal tentang apa namanya vampir yang namanya Sava Selanos. Nah itu memang katanya juga cerita nyata ya, tapi nggak tahu itu belum dibuktikan. Tapi memang di daerah itu nyeremin katanya. Nyeremin ya. Oh ya, kan dancing ya, tadi kita ngomongin soal dancing tadi. Yang terkenal di viral ini ya, lagi viral tuh si cewek ini yang di belakang kita itu katanya lagi nari kolo ya. Kalau aku sih karena udah tinggal sini tau lah kolo. Mungkin Joshua bisa kasih penjelasan nih, maksudnya kayak sebenarnya kolo itu tuh nari manggil hantu, manggil setan atau apa sih tarian kolo itu? Kalau tarian kolo itu memang tarian tradisional Serbia, dan itu biasanya semua orang Serbia pasti tahu narinya caranya bagaimana, tapi intinya bukan untuk memanggil hantu atau setan. Itu untuk gimana ya, untuk senang-senang lah, biasanya di perayaan gitu loh, jadi pernikahan. Kayak istri gue itu suka apa namanya, dari dulu tuh pernah ngikut
sekolah kolo gitu loh. Oh, Jadi bahkan ada sekolahnya, sekolah kan? kolo. Dan itu ya itu biasanya untuk tarian tradisional yang biasanya ada di pernikahan untuk senang-senang gitu loh. Ke perayaan, Iya, perayaan ya. Jadi bukan untuk manggil konotasinya bukan setan untuk- ya, iya. bundo-bundo. Jadi kalau misalnya kalian, tarik kolo gitu kayak ngeri gitu, enggak ya. Jadi tapi karena rata-rata kalau di Beograd ataupun Serbia itu kalau udah di atas jam 8 jalanan memang sepi aja ya. Masa kayak gini aja emang bikin merinding sih. Kalau sendirian aku juga takut gara-gara ngeliat si Dancing Lady itu. Jadi lokasi yang pertama itu orang ambilnya itu di balik si dinding ini ya. Dulunya katanya di sini ada pohon ya. Atasnya ada tumbuhan pohon atau apa lagi. Jadi dia ngambilnya dari sini terus kayak ngeliatnya tuh dari sini. Tuh, ambilnya dari sini. Nah, di situ ada gereja bagian dari rumah sakit juga, terus tuh pohonnya juga masih meranggas sama kayak yang di video. Nah, ini sih rumah sakitnya. Ini lokasi pertama yang viral ya. Sebenarnya bikin serem tuh menurut gue sih musiknya aja. Iya. Waktu Suasana musik. musiknya sebenarnya. Kalau jalanannya mah ya kayak jalanan umumnya ya, maksudnya nggak horor karena penerangan juga banyak, lampu di mana-mana. Sakit banget. Nah sekarang kita udah di lokasi kedua. Ini agak horor, gue takut. Gelap. Ini takut gue coba. Suasananya sangat mendukung pemirsa. Jadi ini gelap, terus ini tanah kosong pula. Ini bengkel deh, bengkel. Nah dia ngambilnya dari sini kayaknya ya. Nah, ini tuh lokasi yang kedua ini ternyata ini masih bagian dari rumah sakit sebelah aku sebelah kanan, tapi sebelah kirinya ini bengkel dan jalanan ini memang lebih gelap dibanding lokasi pertama. Jadi emang suasana horornya dapet banget. Kok gue takut deh. Ya orang tinggal di sini, ada rumah. Iya. Nah ini kayaknya dia ngambilnya dari atas ya, yang video kedua itu nggak sih? Iya. Soalnya dia agak tinggi. Iya. Iya kan, video kedua itu kayaknya dia jauh lebih tinggi ya nggak sih? Iya. Tapi ini juga Ada berapa versi sih videonya itu? udah banyak versi, terus udah banyak juga yang bikin prank. Ini dari sini. Jeng. Ini dari sini dia ngambilnya. Iya. Wah, ternyata lokasi yang kedua itu ya, Jo ya. Becek pula ini. Kayaknya nih yang ngambilnya dia dari sudutnya dari sini, jadi dia ngumpet di sini. Nah, si Dancing Lady-nya itu lari di situ. Iya, Mobil-mobil itu. Nah. Iya, sudutnya dari sini ya. Ya nggak sih? Iya, benar. Iya. Tuh. Tapi kalau lokasi kedua ini emang agak takut sih. Iya, di sini udah memang agak gelap ya. Iya, terus ini juga gedung kosong. Sebelah kami ini gedung kosong. Memang kalau misalnya antara dua kemungkinan tadi, kalau memang orang mau viral, ya cocok banget sih lokasi kedua ini. Iya. Karena sepi. Sepi ya. Terus juga walaupun mobil lewat juga nggak banyak. Nah, aku pikir itu Dancing Lady. Soal ngedidik anak tuh ya. Kalau soal hantu-hantu gitu suka nakutin anak-anak nggak orang-orang sini? Ada memang namanya, kalau hantu yang untuk nakutin anak-anak tuh namanya Babaroga. Babaroga. Kalau nggak salah di budaya pernah Rusia denger juga itu. ada di Iya, Baba Babaroga. Yaga atau apa gitu. Itu boogeyman sebetulnya. Boogeyman ya. Iya. Kalian lihat di video yang viral itu, dia ngambilnya itu dari sudut ini, dinding ini. Dia kayak ngumpet di sini yang ngambil video. Terus yang nari-nari itu sih mbak-mbak Dancing Lady, entah nenek-nenek atau mbak-mbak. Di sini aja. Nih. Terus nari-nari gitu. Bener kayak gini. Iya. Itu dia. Kalau dilihat, memang ini kan bagian belakangnya rumah sakit kan. Jadi kalau dilihat, memang mungkin gampang ya kalau orang kabur kan nggak kelihatan juga, nggak diawasi juga. Udah kesini naik. Kalau nggak salah di sini juga ada tangga tadi deh, atau apa gitu. Tuh, ya kan, gampang naik tuh sini udah. Kalau memang salah satu dari dua opsi itu, misalnya orang yang ada gangguan jiwa terus kabur, mungkin kalau di sini ada bagian psikiatrisnya itu.
Kalau menurut gue sih gitu. Tapi memang serem ya. Serem sih Ini lokasinya nih. semua sebetulnya kayak rumah-rumah zaman dulu gitu loh. Coba lihat ya Suasananya jendela semua. Kalau misalnya tengah malam gue lewat sini juga kayak gue Iya, takut ini juga saya karena habis viral Pertama kali juga gue di bagian di daerah sini ya. Beograd ya yang kayak begini. Tapi emang apa ya, bangunannya bangunan tua ya. Rumah ini juga di sebelah kami nih bangunannya bangunan tua. Terus rumah sakit pula ya, makin kesannya horor ya. Cuma ya sekali lagi fakta yang di lapangannya itu orang Serbia sendiri tuh nggak tahu sebenarnya si mbak ini atau ibu ini ataupun nenek ini siapa ya. Jadi si Dancing Lady ini kita sampai sekarang tuh nggak pernah terkuak dia ini siapa gitu. Kita udah ke lokasi pertama, ke lokasi kedua ditemenin sama Joshua. Tadi kayaknya kalau gue sendirian takut ya ke lokasi kedua, merinding bun. Makasih banyak loh Jo, maksudnya kayak lu mau nemenin gue ngonten, maksudnya kayak jadi pemburu hantu kita malam ini. Thank you berat, pokoknya jangan lupa ya untuk follow Instagram Joshua. Nanti aku tulisin apa namanya Jo? Joshua Aryono. Joshua Aryono. Kalian bisa juga dengerin lagu-lagunya dia. Ya lumayan kan musisi Indonesia yang di Serbia gitu loh. Nah sampai di sini dulu hari ini jalan-jalan memburu hantu. Oke, sampai jumpa lagi. Jangan lupa follow, like dan komen di YouTube Let's Go Serbia. Bye.